أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini virus corona semakin meningkat jumlahnya atau semakin melonjak. Kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang mukmin tidak perlu takut berlebihan dalam menyikapi virus corona ini. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita dituntut untuk senantiasa menyandarkan hati kita sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 51, "Kullan yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan wahai Muhammad bahwa tidak ada satupun musibah yang bisa menimpa kita kecuali atas izin dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah apapun itu, bahaya apapun itu tidak akan mungkin bisa menimpa kita, termasuk diantaranya virus corona. Tidak akan mungkin bisa menimpa kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Huwa maulana. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung kita. Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi kita. Dan di akhir ayat, dan Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan pernyataan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang mukmin itu bertawakal. Artinya kalau orang-orang yang beriman itu pasti dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti hanya menyandarkan hatinya semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwas sekalian, ya, di antara bentuk usaha yang kita lakukan di tengah-tengah pandemi ini adalah tentunya dengan menyandarkan hati kita sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian usaha selanjutnya yang kita lakukan di tengah-tengah pandemi ini adalah dengan al-akhdhu bil asbab, ya, dengan berusaha, ya, dengan memaksimalkan usaha, atau kalau bahasa kita memaksimalkan ikhtiar, ya. Jadi kita berusaha mengambil sebab. Jadi bukan hanya sekedar menyandarkan hati kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian setelah itu selesai, enggak. Tapi kita dituntut untuk al-akhdhu bil asbab. Jadi mengoptimalkan usaha atau memaksimalkan ikhtiar kita. Dan memaksimalkan usaha ini, ya, ini ada dua. Yang pertama secara duniawi, ya, secara duniawi. Bagaimana secara duniawi? Yaitu dengan menaati prokes, ya, prosedur kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Contohnya misalnya dengan memakai masker, ya, kemudian dengan banyak-banyak mencuci tangan, kemudian selanjutnya dengan menjaga jarak dan lain sebagainya, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua adalah sebab syar'i, ya. Apa itu sebab syar'i? Yaitu kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dari virus yang berbahaya ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau adalah seorang nabi dan rasul. Ya, beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, paling dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merutinkan, ya, berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis yang datang dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wa Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayyi'il asqam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, ya, lindungilah aku dari penyakit belang, kemudian dari penyakit gila,
kemudian dari penyakit lepra dan penyakit-penyakit berbahaya lainnya. Ini yang dirutinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya ada sebab syar'i selanjutnya adalah dengan merutinkan, tidak melupakan zikir pagi dan petang, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah tinggalkan zikir pagi dan petang. Sesibuk apapun kita, usahakan sempatkan waktu untuk membaca zikir pagi dan petang. Dan di antara zikir pagi dan petang yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai, hadis yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca zikir ini sebanyak 3 kali, maka tidak ada bahaya yang bisa membahayakan atau bisa memudaratkan dia. Nah, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bentuk usaha yang bisa kita lakukan atau sikap bagaimana kita menyikapi virus corona ini, apalagi belakangan ini virus corona ini semakin meningkat dan semakin melonjak, maka inilah yang harus kita lakukan. Demikianlah tuntunan agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah atau virus corona ini dari tengah-tengah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan memberikan kesehatan kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.